Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Selamat Agung Pratama. Di sini saya akan menjelaskan pada uji ANOVA sampel dependent. Uji ANOVA atau analisis varian untuk sampel dependent itu merupakan suatu uji untuk menentukan atau mengukur tingkat perbedaan suatu rata-rata dari satu variabel atau lebih dari variabel independen. Hasil uji dari statistika ANOVA atau uji ANOVA sampel dependent itu tujuannya adalah untuk menghitung perbedaan dari rata-rata setidaknya dari dua sampel. Oke, pertama uji ANOVA ini pada sampel dependent itu memiliki suatu asumsi yang dimana sampel itu berasal dari sampel sebelumnya atau terdapat dua sampel atau lebih dari satu sampel. Bagaimana cara menentukannya? Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya pada sampel dependent itu yang pertama adalah menghitung dari hipotesisnya atau menghitung atau menentukan hipotesisnya. Yang kedua ada menghitung atau mengelompokkan data dengan tabel bantu. Ketiga itu adalah menentukan suatu harga atau menentukan suatu jumlah dari sigma X, sigma Y1, sigma Y2, sigma Y3 dan sigma N sampai ke sigma N. Yang keempat adalah menghitung suatu jangkauan kuadratnya. Jangkauan kuadrat di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama jangkauan kuadrat total atau biasa disingkat dengan JKTOT, dan kedua ada JK antara atau JKANT. Yang ketiga ada JK dalam atau JKDL. Yang keempat ada JK residu. Sudah menentukan suatu JK-nya, kita akan menentukan suatu derajat kebebasannya. Derajat kebebasannya adalah DB. Bisa disingkat dengan DB. DB itu dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama DB totalnya, DB ANT-nya, DB dalamnya, DB residunya. Dari sudah menghitung DB, kita akan menghitung rata-rata dari kuadrannya atau dia disebut dengan rata-rata jumlah kuadran RJK. RJK tersebut adalah kita menghitung 3 dari RJK-nya. Yang pertama RJK antara serta RJK del atau RJK dalam dan RJK residu. Dari sudah menghitung RJK residu, kita menghitung yang namanya FH atau frekuensi H dengan rumus RJK-nya RJK antara dibagi dengan RJK residu. Dan sudah menghitung FH, maka kita akan dapat menyimpulkan suatu tabel, menghitung suatu tabel ANOVA-nya serta menentukan hasil kesimpulan dari hipotesisnya. Apakah hipotesis tersebut terdapat suatu perbandingan antara dua variabel atau lebih dari satu variabel? Apakah dari metode ceramah dan metode diskusi atau metode karya wisata mana yang lebih efektif, maka bisa ditarik dari kesimpulannya tersebut. Terima kasih. Sebelumnya contoh soalnya akan saya bagikan lagi sebentar. Halo, kembali lagi dengan saya bersama Agung Pratama. Baik. Jadi kita akan mempunyai suatu contoh soal, yang dimana contoh soalnya itu kayak di tabel presentasi, yang dimana ada suatu kasus dicari perbandingan suatu efektivitas dari 3 metode, yaitu metode ceramah, diskusi, dan karya wisata.
Manakah dari ketiga metode tersebut yang sangat-sangat berefektif, atau yang apakah terdapat perbandingan dari soal tersebut? Oke, diketahui soal dengan tabel yang seperti ada bisa dilihat di PPT. Dari soal tersebut ditanyakan, tentukanlah suatu hipotesisnya, tentukanlah atau menghitung XY XN-nya dengan sigma XN dengan menggunakan tabel bantu. Terus jangkauan kuadrat, derajat kebebasan atau DB, serta rata-rata kuadrat atau RJK, dan FH, serta menarik kesimpulan. Baik, pertama yaitu kita akan jawab terlebih dahulu, yaitu tentukan hipotesisnya. Hipotesisnya apa ya? Hipotesis dari soal tersebut kita dapat telaah dulu. Hipotesisnya itu bagaimana dengan efektif dari tiga sampel itu. Oke, 3 sampel itu merupakan, kita cari hipotesis yang pertama. Kita sediain kertas kosong dulu. Hipotesis A, hipotesisnya dari soal bisa dilihat yaitu tentang dari ceramah, diskusi, dan karya wisata. Maka bisa diambil jawabannya adalah metode yang paling efektif, atau kita sebut dengan HO dulu. HO, metode yang paling efektif. Metode yang paling efektif, kita jelas ya. Metode yang paling efektif. Paling efektif adalah belajar siswa yang diberikan metode ceramah, dan metode diskusi. Maka kita bisa mengambil hipotesisnya itu dari bagaimana kita menelaah dari soal tersebut, dan juga bisa dilihat dari skor presentasi dari prestasi mahasiswa atau siswanya. Kemudian hipotesis statistiknya atau H1 sama dengan hipotesis statistiknya adalah terdapat perbedaan rata-rata dari seluruh metode tersebut, Oke, hipotesisnya sudah kita kerjakan. Hasilnya adalah hipotesis HO-nya sama H1-nya itu yang paling efektif pada ceramah dan diskusi. Yang kedua, kita akan menentukan bagaimana cara menghitung sigma XN, sigma XY-nya. Sigma XN, sigma XY-nya itu pada materi sebelumnya bisa dilihat menggunakan tabel bantu seperti ini. Kita tentukan Y1-nya, Y2-nya sama Y2-nya, Y2 kuadrat sama Y3 kuadrat sama S-nya. Seperti biasa kita kuadratkan seperti yang materi sebelumnya tentang sampel independen. Pada sampel dependen itu sama saja, penentukan tabel bantunya kita kuadratkan 3 kuadrat sama dengan 9 serta jumlah S-nya adalah 16. Maka kita dapat mengetahui dari sigma XY1 itu bernilai 29 dan sigma XY1 kuadrat itu bernilai berapa ya? 9, 6 kuadrat, 6 dikali 6 36, 2 kali 2 4, 7 dikali 7 54, 5 dikali 5 25, 4 dikali 4 sama dengan 16. Seterusnya kita akan menggunakan tabel bantu. Kemudian yang kedua, kita menentukan suatu sigma XN-nya menggunakan tabel bantu tadi. Dari jumlah N, kita akan mengetahui jumlah N itu adalah jumlah keseluruhan dari total sampel
itu ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 dikali 3 sama dengan 21. 7 dikali 3 sama dengan 21. Sigma XY 1 kuadratnya. Sigma XY 1 kuadratnya kita akan ditambah dari penjumlahan dari tabel bantu yang tadi kita hitung di sini. 131 131 ditambah 100 dari 225 ditambah 407 sama dengan yang 1 kuadratnya sama dengan 120 763 serta sigma X Y alfa sama dengan 4143 dan lain-lain, dengan hasil total sama dengan 17.285 serta X Y kuadratnya kita dapat hasil dari 29 dari penambahan dari X sigma Y1 dengan 29 ditambah sigma Y2 sama dengan 39, sigma Y3 sama dengan 53, 29 ditambah 39 ditambah 53 jadi totalnya ada 121. Dari 121 kita sudah dapat pada jawaban yang kedua, yaitu menghitung jumlah dari seluruhan data. Kemudian kita akan menentukan satu JK atau jangkauan kuadrat. Jangkauan kuadratnya akan kita menghitung dari JK antara JK total, JK antara ANT atau bisa disebut JK ANT, JK dalam JKDL sama dengan JK residu sama dengan. Di sini kita sudah menghitung dari JK totalnya atau JKT itu dari hasil sigma XE dari sigma XY1 dibagi dari jumlah keseluruhan data N berapa? Dari 121 kuadrat per 21 sama dengan 65,81 seperti ini guys. Ini lihat logit JK totalnya. Oke, clear ya? Oke, dari JK antaranya kita bisa melihat dari sigma XY1 kuadrat, sigma Y1 kuadrat per sigma N berapa totalnya? Totalnya ada 121 kuadrat per 21 dikurang. Oke, dari kita sudah menentukan JK totalnya sama JK antaranya sama JK residu, kita akan menentukan suatu dB atau derajat kebebasannya. Derajat kebebasannya dengan menggunakan rumus N dikurang 1 atau dB N dikurang 1 dan dB N dikurang 2. Dengan dB A antara itu dengan jumlah N adalah 21 dikurang 1 adalah 20. dB dalamnya ada 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kita sudah menentukan satu derajat kebebasannya. Derajat kebebasan sudah ditentukan, maka kita sudah menentukan FH. FH itu menggunakan suatu rumus. RJK antara dibagi dengan RJK
RJK antara dengan JRJK residu. RJK antaranya dengan DB antara. Berapa hasil dari JK residu sama JK antaranya? Kita bisa melihat dengan tadi JK antaranya hasil 16,46 dan RJK residunya adalah 7,83. Kita bagi dengan menggunakan kalkulator. 16,46 dibagi 7,83 2110. Oke, 2110. Sudah selesai, kita akan menentukan suatu tabel dari tabel bantunya. Tabel bantu, dan terus kita akan tarik kesimpulan. Tabel bantu tersebut kita akan mengetahui dari jumlah keseluruhan yang telah kita hitung. Jumlah keseluruhan dari kita hitung, kita akan tampak lebih mudah. Tabel penolong ANOVA. Oke, tabel penolong ANOVA terdiri atas beberapa kolom dan tabel. Dari jumlah antaranya adalah antara JK sama dengan CK tadi adalah nilainya berapa ditambah berapa. Oke, udah dapat. Jadi kita akan tarik kesimpulan dari soal tersebut bahwa hipotesis yang paling baik adalah hipotesis terdapat suatu perbandingan rata-rata dari hipotesis ceramah, diskusi, dan karya wisata. Seluruhnya pas. Terima kasih. Sampai jumpa, semoga paham. Nanti kalau nggak paham, tanyakan aja.